Tapi mereka nggak tahu Wak Will ini sebenarnya siapa gitu. Dulunya tuh seperti apa. Latar belakangnya dulu. Iya, latar belakangnya. Kenapa bisa jadi sekarang gini. Iya. Terus kalau dibilang nakal, ya mungkin teman-teman di luar sana ataupun siapapun lah, pasti mengalami fase di mana nakal lah. Iya. Mungkin cuma nakalnya porsi kita tuh beda aja gitu. Kalau dibilang dulu nakal, seberapa nakal? Ya aku akuin ya, dulu aku tuh nakal sekali. Oke, hi Pips, welcome to the room with aku Naya, with special guest today, Bang Wak Will. Hai. Halo. Selamat datang di Plat BN. Plat BN. Ini plat BN-nya merah apa hitam nih? biru. Oh biru. Iya biru. Oke, ini nama panggilannya Wak Will. Boleh spill nama aslinya? Nama asli ya. Nama asli sebenarnya tuh, wah keren sekali nama saya. Coba. Nah, William Putra Angga. Oh, keren ya. Kenapa dipanggil jadi Wak Will? Karena ibu saya memang ke barat-baratan kan, jadi ada William Putra Angganya. Nah kalau Wak Will itu, karena memang aku bukan asli orang sini kan, asli orang Batam. Oh, orang Batam. Nah di Batam sana kalau kita nongkrong ataupun ngobrol, semua tuh dipanggil Wak Nay. Oh. Kayak Nay pun dipanggil, Wak Nay dari mana? Kayak gitu. Oh, kayak gitu. Kayak di Bangka nih kayak Wejo gitu. Iya bener. Dan ternyata ketika dulu kan aku kan di sini nggak ada siapa-siapa. Oh berarti merantau. Oh, dan nggak tahu siapa-siapa tuh ketika belum tahu namanya. Ya aku kena kebiasaan sama di Batam manggilnya Wak. Ya semua orang kesini kok panggil Wak. Kayak gitu. Wih Wak mau kemana? Gitu. Karena kebiasaan kan. Iya. Jadi ternyata harus beradaptasi di sini. Ya. Dan terusnya orang malah manggilku jadi Wak Will. Ya udah sampai sekarang orang menobatkanku jadi Wak Will. Jadi Wak Will. Semua customer itu terkenalnya Wak Will. Wak Will. Ya. Tadi rantauan ya? Iya rantauan. Punya culture shock nggak pas ke Bangka? Ya bingung lah, bener. Adalah. Apa tuh? Kayak segi dari makanan, terus dari... Kalau makanan enggak, aku orangnya enggak makan. Berarti dari lingkungan? Lingkungan sama tempat kan, kaget lah dari... Ya cuman bukan berarti aku tuh sekali lagi bukan ngekotak-kotakin daerah, enggak sama karena sekali. kan udah terbiasa, di Batam tuh kayak gini, ternyata di Bangka sama Batam tuh beda gitu. Iya, beda lah. Contohnya, contoh. Contohnya sepi. Iya, emang sih sepi banget ya. Karena kan ya aku karena udah terbiasa bertahun-tahun di sana hidup yang hiruk pikuknya 24 jam nggak pernah berhenti ya ibaratnya. Jadi ketika di sini pertama kali sepi. Tapi waktu aku ke Batam kemarin sepi juga sama kayak Bangka. Batam di mananya? Di daerah Nagoya. Nagoya malah nggak pernah sepi, Nay. Itu sepi loh. Itu bulan kapan? Tahun 2017-an, 2018-an. Ngurami malah tuh, Nay. Enggak Iya. Sepi. Bahkan sekarang. Kalau sekarang tuh kan ya ketika aku rindu kadang-kadang lihat dari YouTube ataupun dari IG muda-mudi Batam tuh kan lihat dari situ, wah sekarang Batam ngeri sekali, Nay. Serius, ada kok di IG kalau teman-teman mau lihat. Aku tuh kalau di Batam suka kue luti gedang. Roti gedang. Itu enak atau banget. roti prata, roti canai kayak gitu. Iya, tuh suka. Kok bisa ke Bangka? Bisa Bangka, ya ini udah beberapa kali pertanyaan dan aku menjelaskan terus menerus. Kan aku belum tahu nih, jadi kepo. Nah, kenapa bisa ke Bangka itu karena istri. Oh, istri orang Bangka. Oh, udah nikah? Udah nikah, alhamdulillah saya. Saya udah nikah dan juga punya anak-anak. Belum kapasitas saya. Nah, karena istri bukan orang Bangka, Nay. Istri orang Tanjung Pinang, orang Batam juga kan. Oh iya, Batam. Nah, istri kan kebetulan guru ya, digugu dan ditiru ya. Alhamdulillah, walaupun saya pendidikannya agak serong, tapi saya bisa lah istri saya pendidikan. Istri saya guru, pas lagi hamil Kinan, anak saya, coba-coba tes PNS. Alhamdulillah dapet. Di sini. Dan sebenarnya aku nggak tahu Bangka. Jadi kan kebetulan waktu itu lagi sibuk event di Batam. Jadi kan nggak kontrol jadi naik. Jadi tiba-tiba istri aku minta beli tiket. Lah, ibu mau kemana? Mau ke Bangka. Lah, ngapain ke Bangka? Tes PNS-nya. Nah, aku kirain tes PNS-nya di Batam. Ternyata nggak, di sini. Oh, di sini. Dan coba-coba aja. Dapat rezeki di sini. Rezeki ya. Tapi sebenarnya kemarin tuh kalau bahasa Bangkanya kededep lah. Karena istri aku tuh berangkatnya pas kebetulan itu pesawat lain jatuh.
Tahun berapa itu? 19. Oh, Nah, cuman tujuannya yang jatuh tuh kan Jakarta Pangkal Pinang kan. Tapi istri aku dari Batam ke Tanjung Pinang. Ya kaget juga waktu sore itu kenapa pesawat yang sama dan di jam yang sama, Nay. Parno ya kan? Parno, malah lagi hamil kan? Parno. Ya aku Iya. doa aja lah. Ternyata beda tujuan, alhamdulillah. Dapat pengumuman, ya udah kami pindah kemari. Terus bisa bergelut di dunia kopi tuh sejak kapan? Kalau kopi memang dari Batam memang udah terjun di industrinya udah dari 2010, Nay. Oh, dari 2010 sampai sekarang. Terus konsisten ya? Alhamdulillah. Kok Bahkan bisa? dapat istri Iya. dari kopi tuh. Oh, jadi pertama dia tuh customer. Customer, makanya buat para barista ya, buat para owner-owner saya sudah tahu otak Anda. Udah tahu. Iya, alhamdulillah jadi. Dan Jodoh ya kan? Jodoh. Oke, itu belajar ya berarti? Aku semuanya otodidak. Otodidak. Terus kayak ada beberapa pembukaan sertifikasi, kompetisi, aku ikut terus naik. Ada alhamdulillah jadi portofolio pribadi lah kan. Ternyata output dari situ alhamdulillah naik. Kayak aku tuh bolak-balik Jakarta, bolak-balik Bandung, Itu untuk Jogja, kompetisi? Surabaya, bahkan Medan, daerah yang pernah aku singgahin itu ya karena itu sertifikasi dan semuanya dibiayai. Dibiayain dari. Bahkan dapat uang juga. Oh, kok bisa sekonsisten itu? Karena kan kebanyakan orang itu musiman. Ya, Orang Bangka banyak musiman kayak es kepal Milo tahu? Iya. Semuanya es kepal Milo. ya sama itu cappuccino cincau kan. Aku mau jadi cincau. Cincau. Pernah minum nggak? Pernah pasti pernah lah pasti. Itu kan karena musiman gitu kan. Kok bisa sekonsisten ini gitu? Ya. Nah, kalau dibilang konsisten, ya menurut aku tuh ya orang di posisi konsistennya beda-beda pasti Nay. Kalau aku mungkin karena aku tuh udah hobi aja jadinya. Awalnya kan karena aku tuh Udah tertarik. jadi hobi. Iya. Oh, kopi juga bisa jadi hobi ya selain olahraga atau apa Iya, gitu. makanya itu beda-beda kan. Kalau aku menikmatinya tuh profesi aku di barista ataupun di kopi ataupun di industrinya udah kayak hobi Nay. Hobi yang dibayar gitu. Terus kan kita bisa nongkrong. Iya. Jadi nggak kayak kerja, nggak kayak kerja. Iya. Ya udah, itu yang mungkin bertahun-tahun sampai sekarang. Ya alhamdulillah berapa berarti ya? 12 tahun ya. Aku juga nggak berasa sampai segini lamanya 12 tahun. Ya alhamdulillah lah masih konsisten juga. Sekarang masih di kopi juga. Pernah merasa punya saingan nggak? Enggak, dari dulu aku nggak. Aku ingat pepatah ibu aku ya. Jadi buat teman-teman tuh, cuman sekarang kan eranya udah berubah. Nah, aku masih ingat sampai sekarang pepatah yang ibuku bilang. Kita dagang boleh sama. Ketika dagangan temanmu itu sama, ketika dia lagi sepi, jangan pernah menertawai dia. Dan ketika dia lagi rame, kamu jangan pernah berkecil hati ketika usahamu sepi. Karena kan hidup tuh ya bakalan berputar. Benar. Jadi dari dulu itu aku pegang. Dan sampai sekarang aku nggak pernah ada saingan aku. Tapi kalau orang mungkin kayak merasa saingan sama aku ataupun brand aku, ya silakan itu hak dia gitu. Iya. Karena kan orang beda-beda kan. Bener Nay. Punya konsep beda-beda juga gitu kan. Kalau aku nggak pernah sama sekali. Oh. Pernah. Terus waktu di Batam pernah buka usaha kopi juga? Iya, sama. Terus dilanjutin di Bangka gitu? Dilanjutin di Bangka. Sebelum pindah kemari, yang di sana masih tetap jalan. Oh, di sana masih terjalan. Itu siapa yang inin? Ada Yang handle? teman-teman, Oh, teman-teman di sana yang handle juga. Selama setahun Nay. Oh. Ternyata ada yang mau gantiin si itunya, kopinya, ya udah dilepas. Sampai sekarang masih berjalan? Masih berjalan alhamdulillah. Oh, kalau di sini udah berapa usaha? Di sini 2. Apa tuh? Ada skuter kopi dan ada angkutan kopi. Oh, angkutan kopi ya? Aku sering sudah. Iya. Oke, kan sekarang ini kan industri iklim apa sih namanya kayak usaha gitu kan udah banyak ya. Bener. Apalagi warung kopi udah kayak pecel lele. Bener. Udah kayak warung Padang di mana-mana dengan konsep yang estetik, dengan konsep yang instagramable gitu kan. Kenapa Wakwil ini masih di angkutan, di mobil, terus di sekut itu di pinggir jalan di street? Iya, di street. Kenapa ya? Bahkan yang nanya itu nggak hanya teman-teman ataupun Naya. Ibuku sendiri aja masih bingung. Iya. Dan istriku juga bingung. Kenapa masih bertahun-tahun masih suka. Itu kan jadul ya. Sekarang aku tuh kan kayak pengen instagramable gitu kan, mau foto-foto. Itu aja masih bingung. Dan aku masih ngerasanya aku tuh masih suka di situ gitu. Terus masih udah suka kayak dengan konsep yang gitu. Iya, menurut aku tuh jalanan dan trotoar kena hujan dan kena angin yang nggak ada hambatannya, menurut aku tuh rumah yang paling nyaman. Bahkan banyak sih Nay, alhamdulillahnya ya, terima kasih ya buat teman-teman yang percaya gitu. Beberapa ada yang ngajak bermitra, ngajak kerjasama. Cuman kenapa aku nggak bisa?
ya mungkin bukan aku yang nolak, tapi emang belum bisa aja gitu. Oh, belum bisa gitu. Tapi emang pengen yang kayak gitu konsepnya. Iya. Berarti kalau di Batam juga kayak gitu konsepnya? Bener, Oh, sama. sama. Itu selama 12 tahun. Ya sampai sekarang ya. Konsepnya Iya, sama. Sama. Gak mau estetik gitu, nggak iri lihat, wah ini tempat kopi banyak di foto-foto sama orang gitu, brandingnya juga lebih besar. Iya, enggak sih. Oh enggak ya? Karena ketika tempat usaha aku seperti itu yang aku suka kayak gitu, aku bisa mengaplikasikannya mungkin ke tempat teman aku, ke brand teman aku atau rumahku sendiri kayak gitu. Suka bikin event juga kan? Iya, alhamdulillah suka bikin event. Apa tuh? Ya kayak event-event musik-musik, terus kayak event motoran, terus ada event kopi lah, terutama kopi. Kayak kemarin kan ada Coffee Day Internasional kan. Itu buat apa sih bikin event kayak gitu? Untuk akunya? Enggak, iya buat semuanya. Buat semuanya. Kalau untuk ke pribadi ya. Nah, tercetus dulu waktu pertama kali event Local Bazaar, mungkin teman-teman ada yang pernah tahu Local Bazaar ataupun yang nggak tahu jadi tahu. Karena aku rindu aja sama Batam. Oh. Tercetus karena memang aku tuh benar-benar rindu sama atmosfernya. Dan aku sini bingung harus bikin seperti apa, nggak ada yang memulai. Dan dibantu sama teman-teman yang ada di Sekut ataupun di circle aku, alhamdulillahnya dibantu. Bikinlah event dan ternyata jadi rutinan. Kayak gitu, Nay. Itu berarti uangnya dari patungan atau dari sponsor? Iya, nah dulunya berangkatnya itu dari kolektifan. Sampai sekarang alhamdulillah lah ada beberapa brand yang udah masuk kerjasama sama kita. Dan mereka juga lihat dari hal sekecil apapun yang dari awalnya patungan ya berarti ya? Iya benar. Sampai sekarang udah masuk brand gitu kan? Dulu malah bukan sakit hati ya, cuman lebih ngenaknya itu kayak ini, Nay. Pertama kali acara kolektifan itu kan ada tuh proposal yang mau kita sounding ke beberapa sponsor, tapi nggak dilirik kan awalnya. Iya. Nah, boom, H-5 anak muda Sepangkal Pinang, nggak tahu dari mana aku itu ngeposting story yang acara aku. Luar biasa, thank you, respect lah buat kalian. Sponsor kaget ya berarti. Kaget. Sponsor yang ngecengin kami. Ngambil lagi ludahnya sendiri. Kami mau masuk acara kalian. Oh, berarti pernah sempat di kayak apaan sih ini? Iya, gitu pernah, ya? Nay. Oh, sempat di underestimate juga ya? Bener. Oh, bener. Jahat. Jahat. Makanya buat sponsor-sponsor yang pernah jahat sama saya, ya terima kasih ya. Oke. Gini, kan dapat sponsor gitu. Itu udah sering bikin event juga. Yeah. Itu ada yang masuk ini nggak sih, kayak pemerintah itu melirik nggak? Apa ya? Nah, sebenarnya saya sih sama pemerintah tuh tidak ada masalah sama sekali ya. Iya. Cuman tapi aku tuh lebih sukanya gini, Nay. Lebih suka bahkan orang kenapa nggak bikin IO sendiri, kenapa nggak bikin CV sendiri? Enggak, aku mau bikin event ataupun bikin IO ya IO aku sendiri. Iya. Apa yang ada di otak aku. Nah, kalau aku di hire ataupun di rekrut dari beberapa instansi ataupun IO yang ada di Pangkal Pinang kan, menurut aku itu bukan otakku pribadi, tapi aku cuma hanya bisa ngebantu ataupun mengkolaborasi pikiran aku ataupun ide aku aja, Nay. Dan di situ kan kita kan bakalan beda pendapat lah, ataupun ada beberapa yang orang, karena kan kita kan nggak tahu sifat orang, Nay. Ya bukan berarti aku tuh nggak percaya sama orang, enggak. Iya. Tapi kan ada kayak ya pepatah aji mumpung, ada yang cuman ada pengen ambil enaknya aja. Nah, menurut aku kayak nggak fair ketika aku sudah berjalan dari fase 0 sama anak-anak RT 13, anak-anak Sekut, sampai sekarang udah ada beberapa sponsor yang jalan. Aku masih tetap dengan kalian kok, gitu. Aku nggak bakalan pindah. Aku gak bakal sombong kok gitu. Iya. Aku bakalan tetap sama warga-warganya RT 13. RT 13 apa? Nah, RT 13 itu sebenarnya itu tagline dari anak-anak. Karena kan menurut orang, perspektif orang angka 13 itu kan angka sial, angka apes, keramat lah, angka keramat lah. Iya. Tapi di RT kami 13 itu baik-baik saja. Oh, itu berarti perkumpulan gitu ya? Enggak, itu orang sih, anak-anak Sekut yang bikin. Seolah tuh memang kayak tempat kami tuh RT 13 dan ada warganya gitu. Ternyata orang taunya beberapa skena ya taunya ya RT 13. Taunya ya Sekut. Atau RT-nya ini, Pak Will. Iya, kebetulan. Tapi ini ya kena 2024 ya. Nah, ya. Ada pemilihan nggak sih? Iya, nanti saya bakalan dipilih lagi. Ayo coblos, Pak Will. Amin. Oke. Seberapa nakal sih Pak Will dulunya? Oh, dulunya. Boleh nggak sih diceritain? Iya, sebenarnya saya belum pernah cerita ke siapa-siapa. Oh, belum ya? Ke saya pernah loh waktu itu. Iya, kita kan sempat pernah bahas soal perspektif ya kemarin. Iya kemarin.
Boleh nggak sih diceritain di sini? Boleh sih, boleh. Boleh. Karena emang saya belum pernah cerita kemana-mana juga. Iya, Kok karena dibang- kan orang lihat tuh, wah Wak Will seorang yang mengerti kopi, yang sering bikin event, yang punya Iya. sekut, yang punya angkutan gitu kan, dan yang emang berkecimpung di kopi gitu. Iya. Tapi mereka nggak tahu Wak Will ini sebenarnya siapa Iya. gitu, dulunya tuh seperti apa. Latar belakangnya dulu. Iya, lah. latar belakangnya Kenapa bisa tuh- jadi sekarang gini? Iya iya. Terus kalau dibilang nakal, ya mungkin teman-teman di luar sana ataupun siapapun lah, pasti mengalami fase di mana nakal lah. Iya iya. Mungkin cuma nakalnya porsi kita tuh beda aja gitu. Kalau dibilang dulu nakal, seberapa nakal? Ya aku akuin ya. Dulu aku tuh nakal sekali. Kalau aku nakalnya ini nyuri. Oh nyuri? Iya nyuri uang mama. Kalau aku nyuri nggak pernah. Oh nggak pernah ya? Aku tuh lebih nakalnya kayak ya nakal anak gang lah, nakal anak Iya. tongkrongan kayak Apa? Contohnya apa? Contoh kayak mabuk, Oh. terus pernah mungkin terlibat narkoba gitu Oh, kan. pernah. Nah, tapi sekarang saya udah Maaf steril ya Pak. BNN dia udah Iya, tobat, itu saya masa sudah lalu. steril. Saya sudah steril. Iya iya iya. Oh Nah, sempat. Iya, karena kan dulu kan latar belakang aku kerja di klub malam, Nay. Oh itu kerja apa? Bartender. Oh bartender. Iya, jadi saya dulu jago juggling. Saya yang penting dulu kerja saya itu hadir, pulang wajib mabuk, pulang bawa duit. Ya. Iya, itu dulu mindsetnya. Aku pernah dengar mindset Wak Will ini. Iya, ekstrim apa kan? sih? Kerja bawa duit cewek. Apa sih lupa yang tiga itu? Ini ya hampir sama sih. Ya kan? Mindset aku tuh dulu tuh. Tapi jangan ditiru ya, jangan ditiru. Itu cukup aku aja yang ngalamin kan. Aku lupa. Iya, teman-teman Pokoknya uang apa sih gue? uang, narkoba, cewek. Oh iya tiga. Iya. Karena kita nggak munafik ya. Iya. Narkoba tuh enak, cuman ya karena kita Indonesia dilarang. Coba dong. Jangan, tapi jangan dicoba, jangan coba. Iya. Karena apapun ya, nggak hanya narkoba, apapun yang kalian coba, kalian harus megang konsekuensinya. Iya. Jadi lebih bertanggung jawab gitu. Berat sih. Oke, terus masa lalu ya? Tapi itu kan karena tuntutan ya. Iya. Karena satu tuh aku kerja di klub malam. Terus ya otomatis ya di salah satu klub malam di Batam lah. Oh. Ya pegang ini juga beberapa yang terlarang lah, tapi di situ dilegalkan gitu. Oh. Terus kerja juga kayak kali lawar kan, wajib malam kan. Jadi ya Paginya kita tidur, siangnya tidur. Ya butuh asupan ketika belum kerja ya pasti ada dopingan, Makanya sempat di segelap itu pernah naik. Pernah. Makanya tertanam mindset aku tuh uang, wanita, narkoba, nggak ada lagi yang lain. Iya. Nggak ada lagi yang lain. Itu aja sih ya. Itu. Menurut aku tuh yang paling kelam lah. Terus kok bisa keluar dari zona itu? Nah, Karena kebanyakan kan anak muda sekarang tuh dia punya circle, maksudnya kayak punya zona nyaman dia sendiri. Iya. Dan dia tuh nggak mau keluar dan dia di stuck di situ-situ aja. Nah, buat anak kemarin sore ya, dulu waktu kita nih, nah kenapa aku bilang anak kemarin sore, itu ada beberapa contoh di depan aku, Nay. Iya. Dulu kalian masih kecil, masih ingusan, pura-pura mabuk Oh. di tongkrongan. Ya kan, pasti Iya, kan? iya, Biar terlihat asik. Biar terlihat, wah ini CS kita ini gitu. Iya. Shit lah. Terus ketika di rumah, ketika sekarang kalian udah beranjak dewasa, sebangsat-bangsatnya kalian di tongkrongan, ketika pulang, Assalamualaikum, Mama. Mak, buka pintu. Wow, sadar langsung, sadar. Nah mungkin teman-teman yang nonton ini pasti pernah ngalamin. Ketika sekarang udah beranjak dewasa, Iya. di tongkrongan sebrengsek apapun, pulang ketok pintu, Assalamualaikum, Mak, buka pintu, langsung sadar, mabuk hilang pokoknya. Mabuknya nanti dulu hilang. Aku dimarahin mama mungkin. Iya makanya. Nah menurut aku tuh bukan soal terlambat nakalnya. Apapun yang kalian bikin, sebenarnya konsekuensi kan ada di kalian. Iya. Dan semua orang juga kayak punya titik nakal mereka masing-masing Masing-masing gitu ya. kan. Iya kok bisa keluar gitu dari Nah. zona tiga hal tadi. Iya bisa keluarnya itu. Jadi pernah di suatu tempat kerjaan aku yang dulu itu Neng, ada kayak masalah lah. Ya masalah cewek sih. Iya. Cewek. Oh, galau. Ya nggak galau, Oh, cewek. Terus kayak ada beberapa tamu yang udah diprioritaskan mau sama cewek aku itu. Kayak dipaksa lah. Cewek yang sekarang bukan? Enggak lah, sekarang kan istri aku beda. Oh iya. Beda. Istri saya beda lah sama cewek saya yang dulunya. Iya. Beda sekali. Aku tahu. Ibu pokoknya ibu terbaik. Terbaik. Jilat terus. Nah, sama mantan aku yang dulu itu si aku itu mau sama pacar aku itu. Terus kan dia kan nggak mau, terus kayak dipaksa-paksa, dia mecahin botol. Ya aku nggak nerima dong. Ya udah berargumen situ. Jadi kayak
berantem lah segala macam. Jadi aku kena skor 14 hari Di di kerja. kerjaan. Ya udah aku terima konsekuensinya, aku diskor. Nah, selama masa skor itu sepupu aku nelpon. Itu udah masuk sih di era dimananya kopi kan, tapi nggak orang nggak begitu notice ada coffee shop, taunya kafe aja kan. Iya, kafe. Will kesinilah nongkrong. Aku kan orangnya nggak kopi sama sekali. Kenapa? Ya karena alkohol terus kan dulunya. Oh, kayak kopi itu apa sih, geli gitu. Dan aku taunya dulunya kopinya ya kopi hitam, terus Iya. pengen kopi manis sih pakai susu atau pakai gula, udah gitu kan. Iya, Ternyata, iya. ketika udah nyemplung sekarang, wah kopi itu luas sekali kan. Oh. Nah, dibilang bisa beralih dari tempat kehidupan yang lama karena di skor itu, terus aku datang di kopi shop itu yang ditelepon sepupu kan, Nay. Aku datang karena aku juga suntuk lah. Datang ngelihat dari baristanya kok welcome banget gitu. Terus aku lihat atmosfer yang ada di coffee shop itu, anjir ini beda dari tempat kerjaan aku. Rame tapi orang kok asik ya. Nah di tempat kerjaan aku namanya klub malam, semuanya pokoknya bos. Bos aku, abang aku, CS aku, udah tos-tos aja. Karena semua tempatnya happy kan. Iya. Nah di sini di coffee shop kok beda. Nah itu yang buat aku tertarik pertama kali. Nah Bedanya apa tuh? Kayak di coffee shop tuh mereka kayak curhat gitu ke barista. iya kayak ya? ngobrol, interaksinya bagus. Iya. Dapat ini juga kan, relasi juga. Bener kok. Itu hari pertama, hari kedua dan hari ketiga. Kok enak Kok gitu. enak, saya coba kok makin enak gitu kan. Nah, jadi langsung, nah itulah butuhnya kenapa barista harus welcome dan interaksi sama customer. Ada butuhnya sih, karena itu yang menarik aku dari fase gelap aku. Terima kasih sekali buat Mas Said, sekarang orangnya lagi di Jawa. Dialah, karena dia ngajak ngopi, terus ngobrol segala macam. Kok enak ya, Mas ada lowongan nggak sini? Saya mau kerja. Lah, sampein kan enak kerjanya di situ, gajinya gede. Enggak lah Mas, saya bukan nggak berarti mikirin gaji, tapi saya pengen nyoba di profesi ini. Alhamdulillah keterima Nay. Training baru hampir 10 hari, kan di skornya kan 2 minggu kan, 14 hari. Kapten aku nelpon, Will kayaknya besok udah bisa masuk, kasusnya udah reda. Waduh maaf Cap, saya udah kerja di coffee shop. Dia aja kaget kan. Iya. Masa iya di coffee shop? Iya, aku udah nyaman di sini. Kayaknya besok aku antar surat resign, pengunduran diri. Aku sekarang di coffee shop aja lah. Ya udah sampai sekarang nih. Sampai sekarang menggeluti sampai 12 tahun. Iya. Dan ternyata ketika kita mau pindah dari circle yang nggak baik, maka itu semua kembali ke kita lagi nih. Sulit nggak sih perpindahannya itu, kayak misalnya dari klub malam nih sampai ke orang-orang yang emang positif vibe gitu kan di coffee shop. Itu sulit nggak sih? Sebenarnya nggak sulit sih, asal jangan dibuat-buat aja. Karena kan kadang-kadang kita nih enak ya ngobrol sama Naya. Tapi kalau kita obrolan kayak dibuat-buat kan kayak nggak enak jadinya. Iya benar. Menurut aku tuh sebenarnya sama aja contohnya. Kalau kayak mau berpindah kemanapun, kalau hal ada yang dibuat-buat ya jadi nggak enak. Iya. Nah, dan alhamdulillahnya kemarin ketika pindah, memang segitu jujurnya aku pindah. Jadi kayak zaman itu kan masih BB, Nay. Iya. BB aku nggak aktif lagi. Itu aku kayak nggak salah masih SMP. Masih SMP ya? Oh, saya sudah nakal, Nay. Saya SMP. Jadi ketahuan umur saya jadi berapa ya? Hah? Iya, dulu gitu kan. Tes, no aku. Broadcast. Ping. Ya. Nah, tapi situ aku konsekuensinya kalau aku mau lari dari ataupun pindah dari circle yang kelam, aku harus ninggalin jejak. Kayak BB itu aku nggak aktif lagi, Facebook nggak aktif, nomor nggak aktif. Jadi aku pindah ke lingkungan baru, semuanya serba baru Nay. Dan alhamdulillah mindset yang awalnya masih ada beberapa mindset yang lama, ketika tempat yang baru mindset aku juga berubah. Suka kangen nggak sih sama dunia malam? Sekarang sih enggak sih, biasa aja. Waktu perpindahan dulu? Enggak, maksudnya dari rotasi kan biasa nih klub malam, mabok, apa segala macam. Ada lah Nay. Ada kangennya ya? Ada. Kangen dari, ya itu kangen sama cewek-ceweknya. Kan di coffee shop juga banyak. Iya, cuma kan beda. Iya. Walaupun sekarang coffee shop bisa open BO gitu kan, ada Masa beberapa. sih? Iya ada. Mungkin. Kita kan nggak tahu Nay. Sekarang kan bisa aja online kan. Mungkin itu kan perspektif saya. Cuman kalau aku sih nggak kepikiran sampai situ sih, karena kalau aku emang kalau ke warung kopi itu emang pure kalau nggak kerja, healing, ngopi, ya cerita sama temen. Iya, ada kok
yang gitu-gitu mungkin masa sih? mungkin Mungkin ya. Pernah kan nemuin nggak? karena kan nggak ada yang nggak mungkin cuma Iya, iya, sekarang iya. kan lebih ketutup aja. Iya, iya, benar. Kalau klub malam tuh memang tempatnya ya semuanya di situ gitu. Orang baik ada, orang yang Ya, gitu ada. Gitu. dan nggak semua klub malam tuh orangnya jahat, nggak kok nggak. Iya, Jadi iya. jangan kalian garis besari orang ketika di klub malam langsung image-nya seperti apa Ya, enggak, beda. Karena ya kita kan manusia banyak menghakimi kan gitu. Nah, Kayak, dia jangankan itu orang pakai baju seksi aja kayak ini itu deh. iya. Kan haknya dia, bajunya baju dia, Iya. badan dia. Kalian cuma lihat aja ya udah itu kan bonus. Iya, benar. Kenapa harus diomongin lagi gitu? Iya, Nah itulah ya Indonesia kan. Nanti ke depan. Dia nih kalau ngomong gini agak ngegas aku jadinya. Oke. Nanti ke depannya bakal ada event apa lagi nggak? Pengennya sih, cuma nih nggak tahu nih ya bakal keburu atau enggak untuk produksi. Di akhir tahun bakalan ada pit stop akhir tahun di Apa tuh? Roda-roda Kaula Muda sih. Roda-roda? Kaula Muda. Itu tuh apa? Itu tuh sebenarnya lebih ya kalau aku bilangnya nyetusin. Maaf ya kepo nggak tahu. Iya. Karena kan saya kan nggak main motor juga kan. Iya nggak. Cuma paling lihat beberapa event, ternyata anak-anak motor nih ngumpulnya di sini gitu. Nah, Roda Kaula Muda tuh aku coba bergeser dari ya ketika aku di sini kan sekarang udah mau 4 tahun naik. Mau 4 tahun banyaklah aku belajar di sini soal mindset, terus soal beberapa tongkrongannya. Nah, ada beberapa gesekan dan ada gap-gapan gitu kan. Nah, menurut aku tuh kok nggak enak. Jadi aku bikinlah buat Roda Kaula Muda ini semua genre motor tuh ayo gitu. Kan biasanya kan ada motor ini aja gitu kan, semuanya motor itu. Itu semuanya gitu. Kalau dulu kan ya kayak anak Astrea motornya Astrea aja. Anak motor yang Vespa aja. Vespa Matic aja kan, yang custom aja. Nah, menurut aku tuh kita kalau digabungin ternyata luar biasa loh ramenya gitu. Ya udah, tercetuslah Roda-roda Kaula Muda. Kayak gitu. Oke. Itu bakal ngapain aja? Kemarin udah kayak memperingati Hari Batik, makanya kemarin ada Batik Ride. Oh, itu jalan-jalan gitu? Iya, kita keliling kota. Alhamdulillah tuh dibantu sama... Keliling kota? Iya, keliling kota. Kemana aja? Kemarin itu dari Sekut, kan venue-nya acara di Sekut. Keliling kota, sampai ke Gubernur, lampu merah Gubernur ke kiri, kita tembusnya ke Ketapang. Tapi itu dibantu sama bapak-bapak ini, kepolisian alhamdulillahnya. Jadi kita tuh mereka support juga ya? Iya, dan itu rekor pertama, Nay. Iya, makanya anak-anak tuh antusias. Kita nih baru ini loh. Ibarat beda sama anak Harley ya, yang udah di patwal kan. Nah kita nih anak yang biasa, yang mail-mail lah ibaratnya kan. Anak tongkrongan jamet-jamet gitu. Mail masyarakat ekonomi lemah tadi kan, tapi bisa dikawal juga kok gitu. Kayak gitu. Kita udah di fase itu, alhamdulillah seneng lah. Seneng. Gak hanya aku tapi teman-teman yang main motor juga seneng. Iya excited gitu ya, ikut gitu ya. Berarti pakai baju batik kelilingnya. Kemarin ada skotnya batik. Keren ya. Keren. Jadi kayak semua Pak RT tuh ngumpul. Iya. Pak RT. Kayak gitu. Oke, seru ya? Seru. Nah nanti kalau memang berminat bisa pakai motor apa gitu ikutan. Sepeda aja lah. Tapi bisa naik motor kan? Bisa nanti masuklah Vespa Matic. Mau dia dibonceng? Mau dibonceng? Iya, nggak mau kalau naik motor sendiri. Agak lain ya gitu. Iya. Oke, Pak Will. Itu nggak punya pesan-kesan nggak buat teman-teman yang baru mau merintis? Soalnya kemarin aku baru ketemu sama orang yang baru mau merintis coffee shop juga. Coffee shop juga. Nah, kalau sekarang kan coffee shopnya kan di Pangkal Pinang, kita nggak bisa tutup mata kan, ramai sekali sekarang. Banget. Nah, di sini ada, di situ ada, semuanya ada. Kalau aku pribadi aku seneng aku seneng karena industrinya udah begitu berkembang. Tapi menurut aku kalau untuk di Pangkal Pinang, ya bukan soal terlalu cepat atau lambat, enggak. Ya memang kemarin momen aja kan dari kita pandemi, semua orang survive. Iyalah buka usaha ini udah endemi gitu. Ya memang mungkin momennya berketepatan itu. Jadi orang pada banyak buka kan. Aku senang industrinya udah makin berkembang. Nah kalau untuk saran yang baru mau buka ya, aku tuh nggak pernah banyak saran ke orang. Yang penting konsisten aja gitu ya. Iya, adalah kayak beberapa kan yang di sini yang beberapa baristanya kan alhamdulillah kan anak-anak dari kita juga. Gitu Nay. Aku tuh sama mereka menciptakannya nggak ada neko-neko juga kok. Kalau untuk saran apa ya? Aku bingung juga ini. Karena aku nggak pernah saran-saran yang baik segala macam sih. Kan mereka banyak kayak, aku mau belajar ini. Paling sharing-sharing aja. Iya sharing. Kalau mau sharing kopi boleh nih ke Wak Wi langsung boleh, ya? Boleh sekali, boleh. Itu terbuka ya? Terbuka.
banyak yang kayak malu gitu. Iya, padahal kita kan nggak ada pintu. Iya, sangat segitu terbukanya loh. Iya, nggak ada pintu, nggak ada pintunya. Tahu nggak temennya ngopi apa? Apa? Kartika Bakery. Oh iya, ini Kartika Bakery nih. Iya, ini temen ngopi cocok nih. Ngopi cocok banget nih. Iya. Kartika Bakery. Jadi ini tuh udah ada 5 cabang. Oh, udah 5 cabang nih? Udah. Keren ya berarti nih? Iya. Keren. Mau coba? Boleh nanti kita cobain ya. Ya. Kartika. Coba dong bantu promosiin coba. Iya, boleh nih buat ala-ala anak kopi gitu. anak kopi. Harus ada ininya. Kayak katanya kalau anak kopi kalau nggak ini nggak asik. Tai. Enggak lah, nggak harus kayak gitu. Maksudnya kopi itu kan hanya media aja sih, yang menurut aku Iya. Ya, kayak minuman penghantar kan. Nggak harus ini juga, nggak harus ke bukit juga abis ngopi, nggak juga. Tapi itu hak kalian ya. Karena harus tuh ada senjanya. Iya, banyak dompet kan kopi harus ada senja. Nggak juga sih. Itu ya menurut kalian aja cara nikmatinya. Nggak. Cuma kalau untuk kopi terus disandingin sama Kartika Bakery, itu cocok. Nah, kalau aku lebih kayak gitu aja kan, nggak ada senja-senjanya kan? Iya. Nggak ada. Yang penting memang cocok nih, kopi sama roti masuk. Sama ya rokok lah, sebat-sebat kan? Iya, sebat-sebat ya. Oke, boleh minta tepuk tangannya buat Mak Will? Ya, ada berapa ribu ya? Oke guys, mungkin sampai di sini aja podcast kita. Nanti tungguin aja video apa lagi yang ada di perspektif. Kalau kalian punya pengen siapa yang diundang, boleh komen di bawah. Oke, kita pamit undur diri. Bye, Pips.